Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, mata kuliah program linier yang diampu oleh Ibu Dr. Ariworo Kurniasih SPD MPD. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Salsabila Titiana dengan NIM 2404020097, lalu Syarifatul dengan NIM 2404020100, dan Naila Fitria dengan NIM 2404020101. Pada video ini, kami akan menampilkan hasil proyek mengenai penyelesaian masalah program linier dengan metode simplex, serta penentuan model dualitas dari model primal yang telah dibentuk. Pada proyek ini mencangkup proses pembentukan model matematika, penyusunan model primal dan dual, lalu ada iterasi tabel simplex, hingga solusi dari permasalahan yang diberikan. Selamat menyaksikan. Sumber soal yang kita gunakan yaitu berasal dari Handout 1, Homework 1, mata kuliah Introduction to Optimization, di mana dari Stanford University yang disusun oleh Asiswell pada autumn quarter 2008 sampai 2009. Nah, permasalahan ini itu berkaitan dengan optimasi alokasi konsultan, yang mana untuk memperoleh biaya minimum menggunakan program linier. Soal ini selanjutnya dimodifikasi sendiri oleh kelompok kami. Sebuah perusahaan X, Y, dan Z sedang menjalani restrukturisasi besar dan perlu merekrut konsultan untuk membantu selama beberapa tahun ke depan. Perusahaan X, Y, dan Z memiliki kontrak dengan 4 konsultan, yaitu konsultan A, B, C, dan D. Berikut tabel yang menunjukkan tarif per jam dan jumlah total jam kerja yang tersedia dari masing-masing konsultan untuk bekerja di perusahaan X, Y, dan Z. Konsultan A membutuhkan tarif $300 per jam dengan total jam tersedia yaitu 60 jam. Konsultan B membutuhkan tarif $2.500 per jam dengan total jam tersedia yaitu 60 jam. Konsultan C membutuhkan tarif $350 per jam dengan total jam tersedia 50 jam. Dan konsultan D membutuhkan tarif $200 per jam dengan total jam tersedia yaitu 40 jam. Selanjutnya, perusahaan X, Y, dan Z memiliki tugas utama yang harus diselesaikan. Tabel ini menunjukkan berapa jam yang kira-kira dibutuhkan oleh masing-masing konsultan untuk menyelesaikan setiap tugas. Jika tidak ada jumlah waktu yang dicantumkan untuk seorang konsultan pada suatu tugas, maka konsultan tersebut tidak dapat mengerjakan tugas tersebut. Konsultan A membutuhkan 30 jam untuk tugas 1 dan 20 jam untuk tugas 2. Konsultan B membutuhkan masing-masing 30 jam untuk menyelesaikan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Lalu konsultan C membutuhkan masing-masing 25 jam untuk menyelesaikan tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Lalu konsultan D membutuhkan masing-masing 40 jam untuk menyelesaikan tugas 3 dan tugas 4. Perusahaan X, Y, dan Z ingin menentukan bagaimana mengalokasikan tugas kepada para konsultan dengan biaya minimum. Perhatikan bahwa semua tugas harus diselesaikan, tetapi tidak semua konsultan harus digunakan hingga kapasitas penuh mereka. Anda juga dapat membagi suatu tugas di antara beberapa konsultan. Jika demikian, diasumsikan bahwa setiap konsultan mengerjakan bagian tugas yang tetap. Sebagai contoh, konsultan A dapat menyelesaikan setengah dari tugas 1 dalam waktu 15 jam. Maka permasalahannya, kalian diminta untuk memformulasikan model program linier primal dan dualitas untuk permasalahan pengalokasian tugas kepada para konsultan sehingga seluruh tugas dapat diselesaikan dengan biaya minimum dan tetap memenuhi batas jam kerja masing-masing konsultan. Yang pertama, kita akan mengerjakan menggunakan metode primal terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, pada metode primal, kita harus menentukan model matematikanya terlebih dahulu ya teman-teman.
Pada permasalahan tadi, kita peroleh minimize Z sama dengan hasil dari 300 dikalikan dengan 30A1 ditambah dengan 20A2 ditambah dengan 0A3 ditambah dengan 40A4 ditambah dengan hasil dari 2500 yang dikalikan dengan 30B1 ditambah dengan 30B2 ditambah dengan 30B3 ditambah dengan 0B4 ditambah dengan hasil dari 300 dikalikan dengan 25C1 ditambah dengan 25C2 ditambah dengan 25C3 ditambah dengan 25C4 lalu ditambahkan dengan hasil dari 200 dikalikan dengan 0D1 ditambah dengan 0D2 ditambahkan dengan 40D3 dan ditambahkan dengan 40D4. Sehingga kita peroleh minimize Z sama dengan 9.000A1 ditambah dengan 6.000A2 ditambah 0A3 ditambah dengan 12.000A4 ditambah dengan 75.000B1 ditambah dengan 75.000B2 ditambah dengan 75.000B3 ditambah dengan 0B4 ditambah dengan 8.750C1 ditambah dengan 8.750C2 ditambah dengan 8.750C3 ditambah dengan 8.750C4 ditambah dengan 0D1 ditambah 0D2 ditambah 8.000D3 dan ditambah 8.000D4. Nah, selanjutnya harus memenuhi 4 pertidaksamaan, yaitu 30A1 ditambah 20A2 ditambah 0A3 ditambah 40A4 kurang dari atau sama dengan 60. 30B1 ditambah 30B2 ditambah dengan 30B3 ditambah 0B4 kurang dari atau sama dengan 60. 25C1 ditambah 25C2 ditambah dengan 25C3 ditambah dengan 25C4 kurang dari atau sama dengan 50. 0D1 ditambah 0D2 ditambah 40D3 ditambah 40D4 harus kurang dari atau sama dengan 40. Nah, untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan, kita dapat menambahkan variabel slack. Sehingga kita peroleh minimize Z sama dengan 9.000A1 ditambah 6.000A2 ditambah 0A3 ditambah 12.000A4 ditambah 75.000B1 ditambah 75.000B2 ditambah 75.000B3 ditambah 0B4 ditambah 8.750C1 ditambah dengan 8.750C2 ditambah dengan 8.750C3 ditambah dengan 8.750C4 ditambah 0D1 ditambah 0D2 ditambah 8.000D3 ditambah 8.000D4 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 dan ditambah 0S4. Dan harus memenuhi 30A1 ditambah 20A2 ditambah 0A3 ditambah 40A4 ditambah 1S1 sama dengan 60. 30B1 ditambah 30B2 ditambah 30B3 ditambah 0 ditambah 1S2 sama dengan 60. 25C1 ditambah 25C2 ditambah 25C3 ditambah 25C4 ditambah 1S3 sama dengan 50. Dan 0D1 ditambah 0D2 ditambah 40D3 dan ditambah 40D4 ditambah 1S4 sama dengan 40. Setelah kita menentukan model matematikanya, kita lanjut dengan menyusun tabel pertama ya teman-teman. Pada nilai yang berada di atas kolom ini adalah nilai CC. Nilai CC ini menunjukkan koefisien pada masing-masing variabel pada fungsi tujuan. Misalnya pada variabel A1 memiliki koefisien 9.000, A2 6.000 dan seterusnya. Selanjutnya pada kolom VDB terlihat bahwa variabel yang menjadi basis adalah S1, S2, S3 dan S4. Karena variabel slack ini tidak memiliki koefisien pada fungsi tujuan, maka semua nilai pada kolom CB itu adalah 0. Setelah itu, pada kolom Q itu menunjukkan
nilai dari ruas kanan pada masing-masing kendala, yaitu 60, 60, 50, dan 40. Nah, nilai ini itu merupakan kapasitas atau batas yang tersedia pada setiap kendala. Kemudian, angka-angka yang berada di bagian atau dalam tabel ini pada kolom A1, A2, hingga S4 itu adalah koefisien variabel yang berasal dari masing-masing kendala. Contohnya, pada baris pertama, pada kolom A1 itu 30, A2 20, gitu ya teman-teman. Dan seterusnya, sesuai dengan model matematika yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai ZC min CC. Karena rumus dari ZC itu adalah sigma CB dikali dengan AIC. Karena pada kolom CB semua nilai bernilai 0, itu maka hasil perhitungan ZC untuk semua kolom itu 0, sehingga sigma CB kali AIC adalah 0. Nah, karena nilai ZC 0 dan nilai CC-nya 9.000, maka diperoleh ZC min CC adalah minus 9.000 pada kolom A1. Begitu seterusnya hingga S4. Setelah itu, kita lihat pada baris ZC min CC, nilai terkecil itu berada pada nilai min 75.000. Ini berada pada kolom B1, B2, dan B3. Di sini kita ambil pada kolom B1 ya teman-teman. Sehingga pada kolom B1 nilai ZC min CC-nya yaitu minus 75.000 adalah sebagai kolom kunci. Setelah itu kita lanjut dengan mencari kolom P. Pada kolom P kita akan membagi nilai pada kolom Q dengan kolom yang memiliki kolom kunci. Di sini kolom kuncinya terletak pada kolom B1, sehingga kita akan membagi nilai Q dengan nilai pada kolom B1, sehingga kita peroleh pada baris pertama 60/0, baris kedua 60/30, lalu baris ketiga 50/0, dan baris keempat adalah 40/0. Setelah itu, kita cari nilai terkecil pada kolom ini. Di sini nilai terkecil adalah 60/30 atau 20. Sehingga pada baris kedua dengan nilai 20 ini kita tetapkan sebagai baris kunci. Selanjutnya, kita akan mencari elemen kunci. Nah, elemen kunci ini kita peroleh dengan mencari titik potong antara kolom yang terdapat kolom kunci dan baris yang terdapat baris kunci. Di sini kolom kunci terletak pada kolom B1 dan baris kunci terletak pada baris kedua. Sehingga titik potongnya berada pada kolom B1 dan baris kedua, yaitu terletak pada nilai 30. Sehingga nilai 30 ini kita tetapkan sebagai elemen kunci ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan mencari transformasi baris kunci dan transformasi baris lain. Nah, kita akan mencari transformasi baris kunci menggunakan baris 2, karena pada tabel sebelumnya kita menemukan baris kunci terletak pada baris kedua. Kita akan mencari baris kunci baru dengan cara membagi antara baris lama dengan elemen kunci. Sehingga kita akan mendapatkan baris kunci baru yaitu 2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1/30, 0, 0. Pada transformasi baris lain, kita mencari dengan baris selain baris kunci. Sehingga kita akan menggunakan baris 1, baris 3, dan baris 4. Pada
baris pertama, kita akan mencari baris lain baru dengan cara baris lama dikurangkan dengan hasil dari perkalian kolom kunci, nilai yang berada pada kolom kunci dengan baris kunci baru. Sehingga pada baris 1 kita temukan nilai 60, 30, 20, 0, 40, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 000. Pada baris ketiga, kita temukan nilai 50, 00, 00, 00, 00, 25, 25, 25, 25, 0, 0, 00, 00, 10. Pada baris keempat, kita temukan nilai 40, 00, 00, 000, 00, 40, 40, 000, dan 1. Nah, pada tabel kedua ini, teman-teman dapat mengisi tabel sesuai dengan perhitungan yang tadi ya teman-teman. Selanjutnya, dapat kita lihat pada kolom VDB dan CB, pada baris kedua, ini kita ubah sesuai dengan perhitungan yang sebelumnya juga. Karena pada tabel pertama tadi, sudah kita temukan letak kolom kunci dan baris kunci. Pada kolom kunci, terletak pada kolom B1 dan baris kunci terletak pada baris kedua, sehingga pada kolom VDB baris kedua kita ganti dengan variabel B1 dan CB pada baris kedua juga kita ganti dengan koefisien dari variabel B1. Sehingga kita temukan kolom VDB menjadi S1, B1, S3, dan S4. Dan kolom CB menjadi 0, 75.000, 0. Selanjutnya, kita lakukan perhitungan sama seperti sebelumnya. Kita mencari ZC MCC-nya terlebih dahulu. Nah, pada baris ZC MCC, kita mendapatkan nilai terkecil yaitu pada kolom A4, yaitu minus 12.000. Sehingga pada kolom A4 ini nilai ZC MCC-nya kita tetapkan sebagai kolom kunci. Selanjutnya kita cari nilai P. Pada kolom P kita lihat bahwa nilai terkecil yaitu 60/40. Sehingga kita memperoleh baris kunci terletak pada kolom P baris pertama. Setelah itu kita lihat perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci. Karena kolom kunci terletak pada kolom A4 dan baris kunci terletak pada baris pertama, maka kita temukan elemen kunci terletak pada kolom A4 baris pertama yaitu 40. Sehingga nilai 40 ini kita tetapkan sebagai elemen kunci. Selanjutnya, kita akan mencari transformasi baris kunci dan transformasi baris lain. Karena pada tabel kedua, baris kunci terletak pada baris pertama, maka kita akan menggunakan baris pertama untuk mencari baris kunci baru. Sehingga kita peroleh baris kunci baru, yaitu 3/2, 3/4, setengah, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 00, 00, 00, 1/40, 00, 0. Lalu selanjutnya transformasi baris lain, kita menggunakan baris 2, baris 3, dan baris 4. Pada baris 2 kita peroleh nilai 2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 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 1/3, 0, 0. Pada baris ketiga diperoleh nilai 50, 00, 00, 00, 00, 25, 25, 25, 25, 00, 00, 00, 10. Pada baris keempat diperoleh nilai 40, 00, 00, 111, 000, 00, 00, 40, 40, 00, 01.
Pada tabel ketiga ini, kita mengisi sama seperti tadi, seperti perhitungan yang sebelumnya. Lalu kita lihat pada kolom VDP dan CP. Pada baris pertama, kita ganti dengan A4 dan koefisien dari A4. Sehingga kita temukan kolom CP menjadi 12.000, 75.000, 00, dan VDP menjadi A4, B1, S3, dan S4. Selanjutnya, kita cari nilai ZC min CC-nya. Teman-teman juga bisa ikut melakukan perhitungan secara mandiri ya. Nah, pada perhitungan kami menemukan nilai ZC min CC terkecilnya terletak pada kolom C1, C2, C3, dan C4. Tapi kami mengambil satu nilai terkecil pada kolom C1. Nah, sehingga pada kolom C1 nilai ZC min CC-nya yaitu min 8.750 kita tetapkan sebagai kolom kunci. Selanjutnya, kita lihat nilai P pada masing-masing baris pada kolom P. Kita temukan nilai terkecilnya terletak pada baris keempat yaitu 50/25 atau 2. Sehingga kita tetapkan pada kolom P baris keempat itu sebagai baris kunci. Setelah itu kita lihat perpotongan antara kolom C1 dan baris keempat terletak pada nilai 25 ini, sehingga elemen kunci terletak pada kolom C1 baris keempat yaitu 25. Sama seperti sebelumnya, kita akan mencari transformasi baris kunci dan transformasi baris lain. Karena tadi baris kunci terletak pada baris ketiga, maka kita akan mencari baris kunci baru dengan menggunakan baris ketiga. Sehingga kita temukan bahwa baris kunci baru sama dengan 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2/25, 0. Lalu selanjutnya transformasi baris lain kita akan menggunakan baris 1, baris 2, dan baris 4. Pada baris 1 diperoleh 3/2, 3/4, setengah, 0, 1, 0, 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 1/40, 0, 0, 0. Pada baris 2 diperoleh nilai 2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 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 1/30, 0, 0. Pada baris keempat diperoleh nilai 40, 0, 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 40, 40, 0, 0, 0, 1. Setelah dilakukan transformasi baris kunci dan baris yang lainnya, diperoleh tabel keempat sebagai berikut. Untuk baris yang pertama, kedua, dan keempat, nilainya sama seperti pada tabel sebelumnya, yaitu pada tabel ketiga. Untuk tabel keempat ini, yang baris tiganya itu berubah baris kuncinya. Di sini CB-nya itu menjadi 8.750 karena di tabel sebelumnya elemen kuncinya itu ada di kolom C1 yang mana nilai CJ kolom C1 yaitu 8.750 dan VDP-nya menjadi C1 karena elemen kuncinya tadi ada di kolom C1. Untuk nilai Hi A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, dan S1, S2, S3, S4 itu diperoleh dari transformasi baris kunci sebelumnya. Setelah itu kita dapat menghitung ZC min CC-nya. Untuk menghitung ZC min CC kita perlu menentukan atau menghitung ZC-nya terlebih dahulu. Misalnya kita menghitung ZC dari ini ya, kolom Hi.
ZC dari kolom Hi itu caranya di sini 12.000 dikalikan dengan 3/2, lalu ditambahkan 75.000 dikalikan dengan 2, lalu ditambahkan dengan 8.750 dikalikan dengan 2, dan ditambahkan lagi 0 dikalikan dengan 40, sehingga diperoleh ZC-nya itu 185.500. Dikurangi dengan CJ. Kolom CJ itu nilai-nilai atau bilangan yang ada di atas masing-masing kolom ini ya, ini CJ-nya namanya, ini juga CJ. Karena di kolom I itu nggak ada nilainya atau nggak ada bilangannya, maka CJ-nya itu 0, sehingga CJ min CJ untuk kolom I itu sama dengan nilai CJ-nya itu 185.500. Selanjutnya kita akan menentukan ZC min CC untuk kolom A1. Caranya sama seperti tadi, menentukan ZC-nya terlebih dahulu. 12.000 dikalikan 3/4, ditambahkan dengan 75.000 dikalikan dengan 0, lalu ditambahkan 8.750 dikalikan dengan 0, dan ditambahkan 0 dikali 0. Sehingga diperoleh ZC-nya itu 9.000. Lalu dikurangi dengan CJ-nya. CJ-nya kita lihat, CJ-nya yaitu 9.000, sehingga 9.000 dikurangin 9.000 hasilnya adalah 0. Untuk menghitung ZC min CJ itu caranya sama semua, sehingga ZC min CJ-nya itu sampai dari Hi A1, A2, A3, A4 sampai S1, S2, S3, S4 itu cara menghitungnya sama, sehingga diperoleh nilai-nilai ZC min CJ tiap kolom yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, setelah kita menghitung ZC min CJ-nya, kita dapat menentukan kolom kuncinya. Kolom kuncinya diperoleh yaitu pada kolom D3, nilainya minus negatif 8.000. Setelah itu kita dapat menghitung penilaiannya. Penilaiannya itu misalnya untuk penilaian baris yang pertama ini ya. Kita caranya adalah dengan membagi nilai Hi pada baris pertama dengan ini. Jadi dengan elemen yang ada di kolom kunci. Elemen kolom kunci yang baris pertama ya. Tapi nanti kalau misal baris kedua berarti baginya dengan elemen yang baris kedua juga, tapi kolomnya tetap di kolom kunci. Di misal buat penilaian yang baris pertama itu kan Hi-nya ini kan 3/2 ya baris pertama, lalu dibagi dengan 0, sehingga ini tak terdefinisi. Lalu penilaian yang kedua itu 2 dibagi dengan 0 juga, hasilnya tak terdefinisi juga. Lalu yang baris ketiga 2 bagi 0, dan yang baris keempat itu 40 dibagi 40 ya teman-teman. Jadi di sini baris kuncinya itu diperoleh pada baris keempat. Setelah kita memperoleh kolom kunci dan baris kuncinya, kita dapat mendapatkan elemen kuncinya. Elemen kuncinya yaitu 40. Nah, teman-teman tadi kan udah dapat elemen kuncinya yaitu 40. Nah, sekarang kita bisa transformasi baris kunci dan transformasi baris yang lainnya. Tadi baris kuncinya yaitu baris keempat, sehingga di sini setiap nilai pada baris keempat kita bagi dengan elemen kuncinya yaitu 40, sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya teman-teman kita bisa menghitung transformasi baris yang lain. Nah, yang pertama kita mau menghitung, berarti nanti untuk transformasi baris yang lain itu kita ngitung baris yang 1, baris 2, sama baris 3 ya, karena baris kuncinya itu baris 4. Untuk transformasi baris yang pertama, caranya itu setiap nilai pada baris pertama nanti akan dikurangkan dengan hasil perkalian dari ini. Ini tuh kayak yang nilai di kolom kuncinya. Nilai di kolom kunci, tapi ini yang nilai pada baris pertama. Nah, tadi kan kolom kuncinya di 3 ya kalau nggak salah. Nah, di situ. Terus nanti dikalikan dengan 1. 1 itu diperoleh dari mana? Dari baris kunci. Jadi urut. Ini kan 1 dulu, nanti berarti yang kedua itu dikali dengan 0 sampai seterusnya. Seperti itu. Terus next. Nah, next untuk baris kedua, transformasi baris kedua sama caranya seperti transformasi baris pertama. Jadi setiap nilai pada baris kedua dikurangi dengan hasil perkalian dari elemen pada kolom kunci baris kedua dikali dengan hasil transformasi baris kunci. Untuk baris ketiga caranya sama, sehingga diperoleh transformasi baris kedua dan ketiga sebagai berikut.
Nah, teman-teman tadi kan udah menghitung transformasi baris kunci dan baris yang lainnya dari tabel keempat ya. Nah, sekarang kita memperoleh tabel yang kelima, yaitu sebagai berikut. Untuk baris 1, baris 2, dan baris 3 itu diperoleh nilai-nilainya itu dari transformasi baris lain, dan untuk yang baris keempat tadi kan baris kunci, sehingga nilai-nilainya itu diperoleh dari hasil transformasi baris kunci. Nah, untuk nilai pada baris keempat itu CB-nya menjadi 8.000 karena tadi elemen kuncinya itu ada di kolom D3. Nah, nilai CJ pada kolom D3 itu 8.000 ya, teman-teman. Terus di sini tadi udah ya, tadi nilai A1, A2, A3, dan A4 sampai S1, S2, S3, S4 itu pada baris keempat diperoleh dari transformasi baris kunci. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung nilai ZJ min CJ. Untuk caranya sama seperti tadi. Jadi kita mau mulai dari HI dulu ya, kolom HI. Jadi kita nyari ZJ-nya terlebih dahulu, 12.000 dikali 3 per 2, ditambahkan dengan 75.000 dikali 2, ditambahkan dengan 8.750 dikali 2, dan ditambahkan dengan 8.000 dikali 1. Diperoleh hasilnya 193.500. Dikurangkan dengan CJ-nya, CJ-nya 0 sehingga hasilnya tetap 193.500. Untuk ZJ min CJ yang lainnya sama ya, teman-teman, untuk cara menghitungnya. Karena di sini diperoleh nilai ZJ min CJ-nya itu sudah positif semua, sehingga iterasi itu dihentikan. Sehingga dari sini kita dapat menarik kesimpulan. Nah, karena pada tabel kelima tadi, semua nilai pada baris ZJ min CJ itu nilainya sudah positif semua, maka programnya itu dinyatakan optimal dengan titik-titik 0, 0, 0, 3 per 2, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, ini itu merupakan solusi layak atau feasible solution untuk masalah program linear tersebut dengan nilai fungsi objektif Z-min-nya itu sama dengan 193.500. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah menghitung primalnya secara manual. Sekarang kita mau coba menghitung primalnya itu pada aplikasi POMQM. Untuk pada aplikasi POMQM nanti itu caranya pilih yang linear programming, terus nanti muncul tampilan seperti ini. Terus kita tadi itu pada model matematika primalnya, kita constraint-nya itu ada 4, lalu variablesnya itu 16. Nilai objektif yang akan kita cari itu minimum, sehingga di sini pilih minimum. Kalau misal cari maksimum ya pilih maksimum. Terus untuk barisnya, nama barisnya kita pakai constraint 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk kolomnya, nama kolomnya itu kita pakai A, B, C, D, E, dan seterusnya. Next. Nah, selanjutnya setelah kita klik next tadi atau oke, kita masukkan setiap nilai pada setiap nilai yang sesuai dengan model matematika yang telah kita jelaskan di awal tadi ya, pada soal. Jangan sampai salah. Baik, selanjutnya setelah dicek dengan software POMQM, hasil primalnya itu diperoleh sama. Untuk variabel A sampai P ini mewakili variabel A1, A2, A3, A4 sampai D4. Lalu untuk seleknya ini selek S1, S2, S3, S4 itu masih terdapat sisa, sehingga atau masih terdapat nilai seleksinya. Dan untuk solusi optimalnya juga diperoleh sama, sehingga hasil primal pada aplikasi POMQM atau software POMQM ini memvalidasi hasil perhitungan secara manual. Selanjutnya kita akan mencari dualitasnya, di mana sudah kita peroleh dari sebelumnya, yaitu bentuk primal dengan minimasi 9.000 A1 plus 6.000 A2 plus 0 A3 plus 12.000 A4 plus 7.500 B1 plus 7.500 B2 plus 7.500 B3 plus 0 B4 plus 8.750 C1 plus 8.750 C2 plus 8.750 C3 plus 8.750 C4
plus 0D1 plus 0D2 plus 8000 D3 plus 8000 D4 dan juga harus memenuhi 4 fungsi kendala, yaitu yang pertama 30A1 plus 20A2 plus 0A3 plus 40A4 kurang dari atau sama dengan 60. Yang kedua 30B1 plus 30B2 plus 30B3 plus 0B4 kurang dari atau sama dengan 60. Yang ketiga 25C1 plus 25C2 plus 25C3 plus 25C4 kurang dari atau sama dengan 50. Yang terakhir yaitu 0D1 plus 0D2 plus 40D3 plus 40D4 kurang dari atau sama dengan 40. Nah, selanjutnya dalam pemrograman linier, sebelum membentuk masalah dualitas, model primal perlu dinyatakan terlebih dahulu ke dalam bentuk standar. Hal ini penting karena jika model masih dalam bentuk yang belum standar, maka proses pembentukan dual bisa berpotensi mengalami kesalahan, terutama pada tanda koefisien dan arah pertidaksamaannya. Nah, pada kasus kali ini, model primal awal sebenarnya masih belum berada dalam bentuk standar yang baku. Hal ini karena model tersebut merupakan masalah minimasi. Nah, ini kan di sini bentuk fungsi kendalanya masih berbentuk kurang dari atau sama dengan. Sedangkan bentuk bakunya seharusnya jika masalah minimasi tandanya itu harusnya lebih dari atau sama dengan. Nah, oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan transformasi supaya model primal yang kita gunakan menjadi bentuk standar yang bisa digunakan untuk teori dualitas. Selanjutnya kita mentransformasikan bentuk primalnya dengan mengalihkan kedua ruas pertidaksamaan dengan negatif 1. Jadi yang awalnya pada bentuk primal itu plus 30, plus 20, plus 0, plus 40, ruas kanannya plus 60, ketika dikalikan negatif 1 akan berubah menjadi negatif 30A1, negatif 20A2, negatif 0A3, negatif 40A4, lebih dari atau sama dengan negatif 60. Jadi, tandanya itu berubah dari yang kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan. Begitu juga pertidaksamaan berikutnya, ada 4 pertidaksamaan atau fungsi kendala. Kemudian untuk bentuk dualitasnya, yang pada awal bentuk primalnya itu merupakan masalah minimasi, ketika dirubah ke dalam bentuk dualitas maka akan berubah menjadi maksimasi, di mana maksimasi X sama dengan negatif 60A, negatif 60B, negatif 50C, negatif 40D. Ini kita peroleh dari ruas kanan fungsi kendalanya sendiri, di mana negatif 60, negatif 60, negatif 50, negatif 40. Nah, nanti untuk variabelnya ini kita bebaskan bisa menggunakan A, B, C, D, X1, X2, X3, atau Y1, Y2, Y3, ini dibebaskan. Nah, kemudian untuk fungsi kendalanya sendiri, kita juga peroleh dari koefisien tiap variabel. Kita mulai dari variabel A1, di mana koefisien variabel A1 memiliki negatif 30. Kita tuliskan negatif 30A. Kemudian untuk pertidaksamaan kedua tidak memiliki variabel A1, jadi kita tuliskan 0. Pertidaksamaan ketiga tidak memiliki variabel A1, kita tuliskan 0. Untuk pertidaksamaan keempat juga tidak memiliki variabel A1, kita tuliskan 0. Nah, untuk 9000 ini kita peroleh dari fungsi tujuan awal kita. Nah, di sini
memiliki variabel A1 dengan koefisien 9000. Ini dijadikan sebagai ruas kanan fungsi kendala untuk bentuk dualitasnya. Begitu juga untuk fungsi kendala lainnya, ini juga merupakan hasil dari susunan koefisien tiap variabel. Misalnya untuk pertidaksamaan kedua, kita gunakan variabel A2. Koefisien variabel A2 di sini adalah negatif 20, kita tuliskan sebagai negatif 20A. Untuk pertidaksamaan kedua tidak ada variabel A2, kita tuliskan 0. Untuk pertidaksamaan ketiga tidak ada variabel A2, kita tuliskan 0. Untuk pertidaksamaan keempat tidak ada variabel A2, kita juga tuliskan 0. Nah, 6000 ini kita peroleh dari fungsi tujuan di awal dengan variabel A2, yaitu koefisiennya 6000. Kita tuliskan juga 6000. Setelah kita memperoleh bentuk dualitasnya, kita pindahkan ke dalam tabel metode simplex, di mana untuk baris pertama ini merupakan nilai koefisien dari fungsi tujuan pada bentuk dualitasnya. Nah, di sini kan fungsi tujuannya negatif 60A, negatif 60B, negatif 50C, negatif 40D. Kita pindahkan ke dalam tabel, disesuaikan dengan kolom variabelnya, yaitu negatif 60A, negatif 60B, negatif 50C, negatif 40D. Kemudian untuk kolom VDB ini merupakan kolom variabel basis, di mana variabel basis ini digunakan untuk variabel slack. Ada slack 1, slack 2, slack 3, sampai slack 16. Nah, slack 16 ini kita peroleh dari banyaknya pertidaksamaan pada bentuk dualitasnya. Di sini ada 16 pertidaksamaan. Kemudian untuk kolom CB ini merupakan nilai koefisien dari slack-nya sendiri. Selanjutnya untuk nilai Q, kita peroleh dari koefisien pada ruas kanan pertidaksamaan. Di sini ruas kanannya ada 9000, 6000, 0, 12000. Kita pindahkan pada tabel menjadi seperti ini. 9000, 6000, 0, 12000. Begitu juga seterusnya sampai pertidaksamaan ke-16. Kemudian seperti pada metode simplex di awal, kita juga memperoleh nilai ZC min CC. Nah, untuk menentukan kolom kunci, kita pilih nilai ZC min CC yang paling kecil, yaitu 40. Di sini 40. Nah, ini berarti merupakan kolom kunci yang nantinya seharusnya dalam kolom kunci ini akan terdapat elemen kunci. Ini merupakan kolom D. Kemudian untuk nilai P ini kita peroleh dari pembagian antara nilai Q dengan koefisien pada kolom kunci, yaitu 9000 bagi 0, 6000 bagi 0 akan menghasilkan tak terdefinisi karena penyebutnya merupakan bilangan 0. Begitu juga seterusnya. Sehingga slack 15 dan 16 juga diperoleh, yaitu P dibagi D itu menghasilkan negatif. Sedangkan di sini tabel simplex di atas menunjukkan kondisi di mana seluruh nilai rasio atau nilai P bernilai negatif atau tidak memenuhi syarat. Jadi negatif dan ini negatif, ini tidak memenuhi syarat. Maka akan menunjukkan bahwa tidak terdapat baris yang bisa dipilih sebagai baris kuncinya. Jadi ini karena negatif semua dan ini tak terdefinisi, jadi kita tidak bisa memilih baris kuncinya.
Kemudian hal ini mengindikasikan bahwa variabel yang termasuk ke dalam basis dapat ditingkatkan tanpa batas, tanpa melanggar kendala yang ada. Dengan demikian, solusi dari model program linier tersebut bersifat tidak terbatas atau unbounded, sehingga proses iterasi metode simplex untuk dualitas ini tidak dapat dilanjutkan. Setelah kita melakukan perhitungan, kita juga bisa mengecek hasilnya dengan menggunakan aplikasi POMQM. Setelah kita memasukkan variabel dan juga konstantanya, diperoleh di mana di sini pada baris pertama ada variabelnya, baris kedua ada fungsi tujuannya, dan constraint 1 sampai 16 artinya itu menunjukkan fungsi kendalanya. Untuk RHS ini menunjukkan nilai key seperti pada tabel simplex yang ini. Kemudian untuk dualnya itu memiliki nilai 0 semua, yang artinya menunjukkan bahwa solusi optimal yang diperoleh pada aplikasi berada pada titik awal atau belum terdapat perubahan nilai variabel keputusan. Sedangkan untuk baris paling bawah yaitu solution ini memiliki nilai 0 semua, yang memiliki arti bahwa model dual yang dimasukkan memiliki nilai optimal tercapai ketika seluruh variabel dualnya itu bernilai 0. Jadi, melalui POMQM ini dapat mempermudah perhitungan karena POMQM bisa langsung memunculkan solution secara otomatis. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa nilai maksimum fungsi tujuan adalah 0 yang dicapai pada saat semua variabel keputusan yaitu ABCD bernilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang diperoleh merupakan solusi optimal yang memenuhi seluruh kendala yang ada, sehingga model program linier tersebut bersifat terbatas atau bounded dan memiliki solusi optimal yang jelas. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan perhitungan, kita juga bisa mengecek hasilnya dengan menggunakan aplikasi POMQM. Setelah kita memasukkan variabel dan juga konstantanya, diperoleh di mana di sini pada baris pertama ada variabelnya, baris kedua ada fungsi tujuannya, dan constraint 1 sampai 16 artinya itu menunjukkan fungsi kendalanya. Untuk RHS ini menunjukkan nilai key seperti pada tabel simplex yang ini. Kemudian untuk dualnya itu memiliki nilai 0 semua, yang artinya menunjukkan bahwa solusi optimal yang diperoleh pada aplikasi berada pada titik awal atau belum terdapat perubahan nilai variabel keputusan. Sedangkan untuk baris paling bawah yaitu solution ini memiliki nilai 0 semua, yang memiliki arti bahwa model dual yang dimasukkan memiliki nilai optimal tercapai ketika seluruh variabel dualnya itu bernilai 0. Jadi, melalui POMQM ini dapat mempermudah perhitungan karena POMQM bisa langsung memunculkan solution secara otomatis. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa nilai maksimum fungsi tujuan adalah 0 yang dicapai pada saat semua variabel keputusan yaitu ABCD bernilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang diperoleh merupakan solusi optimal yang memenuhi seluruh kendala yang ada, sehingga model program linier tersebut bersifat terbatas atau bounded
dan memiliki solusi optimal yang jelas. Demikian video proyek program linear yang telah kami buat mengenai penyelesaian metode simplex dan dualitas pada model program linear. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh solusi optimal yang memenuhi seluruh kendala pada permasalahan yang diberikan. Kami berharap proyek ini dapat menambah pemahaman mengenai penerapan metode program linear dalam menyelesaikan masalah optimasi di kehidupan nyata. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ari Warokurniasih SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah program linear atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian proyek ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.